Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan karakter di madrasah. Peranannya terbukti dapat menciptakan kebiasaan anggotanya menjadi disiplin. Namun karena pandemi, pramuka menjadi salah satu dari berbagai bidang yang terdampak. Pramuka hampir pasif total. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Dengan tema kita hari ini, eksistensi kegiatan pramuka di masa pandemi, bersama saya Sandy Bintang Januari. Inilah Dewi Hajar Podcast. Dewi Hajar. Salam sahabat pramuka. Halo teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai atau berbincang santai bersama dengan Kak Soraya, salah satu pembina dari Pangkalan MAN Banat Kudus. Kak Soraya mungkin bisa menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Sebelumnya mungkin saya bisa memperkenalkan Kak Soraya kepada teman-teman. Silakan. Jadi teman-teman, Kak Soraya adalah salah satu pembina pramuka begitu ya di Pangkalan MAN Banat Kudus. Kak Soraya adalah lulusan pasca sarjana dari UIN Malang, betul? Betul sekali. Dan Kak Soraya sudah membina di Pangkalan MAN Banat Kudus, Ambalan Dewi Hajar, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, ya. Dari tahun 2019. Ya, dari tahun 2019. Tentunya pada kesempatan kali ini Kak Soraya akan membagikan kisahnya selama menjadi pembina di MAN Banat Kudus, di Ambalan Dewi Hajar, betul? Di Ambalan Dewi Hajar, mungkin sedikit pengalaman saya ya selama 2 tahun. Saya akan sharing kepada kalian bagaimana pengalaman saya ketika membina kegiatan pramuka pada waktu pandemi. Nah, itu seperti apa? Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Kak Soraya karena sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini. Iya. Oke, baik, langsung saja. Mungkin Kak Soraya bisa menceritakan kepada teman-teman bagaimana mengatur waktu latihan di masa pandemi saat sekarang sudah pembelajaran tatap muka. Jadi di Pangkalan MANU Banat Kudus ini memang sudah memperlakukan sistem PTM, yaitu pembelajaran tatap muka. Nah, walaupun memang kegiatan di masa pandemi ini masih dibatasi, tidak seperti kegiatan normal seperti yang biasanya. Nah, dari kita untuk mengatur waktu latihannya ini, jumlah anggotanya ini dibatasi. Kita batasi anggotanya terlebih dahulu, yaitu 50% dari anggota seperti biasanya. Biasanya seumpamanya 300, jadi separohnya hanya 150 ya, seperti itu. Jadi untuk minggu pertama dan minggu ketiga itu absensi 1 sampai 18. Dan untuk minggu yang kedua dan keempat itu untuk absen yang seterusnya. Nah, seperti itu yang biasanya berarti dalam 1 bulan itu 4 kali, ini menjadi 2 kali, seperti itu. Lalu berapa lama durasinya selama latihan? Jadi untuk waktunya sendiri, kan biasanya dalam kegiatan secara normalnya itu biasanya 1,5 jam. Jadi dalam kegiatan pandemi ini, melihat karena kondisi sekarang tidak memungkinkan, maka waktunya hanya 1 jam saja. Nah, jadi waktunya hanya 1 jam. Dipersingkat gitu? Iya, kita persingkat. Biasanya 1,5 jam dan sekarang hanya 1 jam saja. Itu yang umpuh. Jatuh 1 jam saja itu untuk apa? Jadi untuk 45 menitnya ini untuk praktek, karena kan pramuka ini lebih mengedepankan praktek ya. Ya, betul. Terus kemudian untuk 25 menitnya ini untuk 15 menitnya ini untuk materi. Seperti itu. Jadi yang lebih lama ke prakteknya gitu. Jadi lebih banyak ke prakteknya, benar sekali kata Kak Sandy. Terus kemudian untuk pelaksanaannya ini memang berada di luar ruangan. Nah, karena memang mengedepankan pada praktek, jadi memang pelaksanaannya ini berada di luar ruangan. Terus kemudian dipandu oleh kakak-kakak Bantara. Jadi tidak memang benar-benar latihan sendiri, latihan rutin sendiri, itu tidak.
Jadi ada yang mandu, benar sekali. Dipandu oleh kakak-kakak Bantara. Jadi untuk 18 anggota pramuka, ini dipandu oleh 2 kakak Bantara, seperti itu. Oh, seperti itu. Lalu untuk kegiatan outdoor atau di lapangannya tadi itu bagaimana sih cara menyikapi pelaksanaannya? Jadi ini kan sudah menjalani PTM, yaitu apa? Pembelajaran tatap muka, yaitu mengurangi kegiatan di luar madrasah. Jadi kalau di luar madrasah kita mengurangi. Kalau latihan rutinnya ini masih di madrasah, kita masih memperlakukan karena kita sudah melakukan PTM. Tetapi ada tetapinya. Tetapi hanya 50% dari anggota tadi yang sudah dijelaskan yang pertama ya. Terus waktunya yang biasanya 1,5 jam hanya 1 jam. Terus kemudian untuk agenda yang di luar madrasah memang untuk perkemahan, untuk outbound memang kita tidak lakukan terlebih dahulu karena kerumunan. Ya, benar sekali, karena menyebabkan kerumunan itu. Terus kemudian biasanya dalam agenda kita kan ada yang namanya harlah ambalan. Harlah ambalan biasanya ini kita melakukan perkemahan 1 Muharram atau persamu, benar sekali. Dalam persamu ini, nah biasanya kita perkemahan karena dalam pandemi ini tidak memungkinkan. Makanya kita alihkan ke hal-hal yang lebih positif, yakni ke doa bersama, terus kemudian baksos. Nah, baksos ini kita kan juga bermanfaat, jadi bisa membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi setidaknya di harlah itu ada kegiatan untuk mengisi harlahnya. Ya, pasti mengisi kegiatan dan pasti yang lebih bermanfaat. Dan itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan. Kemudian ngomongin tentang protokol kesehatan gitu ya. Bagaimana sih cara penerapan protokol kesehatan saat latihan gitu? Jadi penerapan protokol kesehatan kita melakukan 3M. Nah, jadi dalam latihan rutin kita selalu memperlakukan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan mungkin? Ya, benar sekali. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak, benar sekali. Nah, jadi kita selalu memperlakukan 3M tersebut. Jadi sebelum melakukan kegiatan, kita harus mencuci tangan, memakai masker. Jadi sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian selalu memakai masker, kemudian harus menjaga jarak. Jadi dalam latihan rutin kita harus menjaga jarak, seperti itu. Dan juga tadi kan sudah saya jelaskan juga, mungkin kan yang biasanya banyak gitu ya latihan rutinnya. Ya, ini hanya setengah aja, karena apa? 50%-nya saja. Jadi skalanya secara bergantian. Untuk mengurangi kerumunan. Benar sekali. Lalu bagaimana sih respon madrasah terkait latihan tatap muka seperti ini? Jadi madrasah sangat sekali mendukung dalam kegiatan pramukaan. Tidak hanya pramuka saja, mungkin kegiatan yang lainnya juga madrasah sangat sekali mendukung. Nah, dengan memberikan hand sanitizer kepada masing-masing anak, terus kemudian memberikan masker. Jadi ini adalah bentuk dukungan dari madrasah dalam kegiatan kami. Dukungan untuk tetap berkegiatan namun mematuhi protokol kesehatan. Benar sekali. Lalu kira-kira setelah mengetahui bagaimana respon dari madrasah, kira-kira bagaimana sih respon dari orang tua anggota, kemudian respon dari guru dan masyarakat terkait dengan pramuka di masa pandemi? Jadi guru, kemudian orang tua, masyarakat ini sangat sekali mendukung dalam kegiatan kami. Kegiatan yang kami lakukan ini karena memang sudah 1,5 tahun ya kita tidak melakukan kegiatan pramuka. Jadi kegiatan pramukanya karena memang pandemi, tidak memungkinkan. Jadi memang 1,5 tahun ini kita lakukan secara daring seperti itu. Jadi memang
menyebabkan kurang produktifnya anggota pramuka. Karena sudah begitu. terlanjur keenakan daring. Ya, benar sekali, keenakan daring, terus mungkin ya jadi mager, Iya. kurang produktif, seperti itu. Ngomongin tentang daring nih Kak, apa sih kelebihan dan kekurangan kalau berpramuka secara daring? Jadi apa kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pramuka ini lebih banyak kekurangannya ya daripada kelebihannya. Benar sekali. Karena memang bagaimana ya melihat kondisi sekarang memang untuk kegiatan pramuka dilakukan dengan Zoom meeting, ya kan, dengan Google Classroom. Jadi banyak sekali kendalanya. Dari yang pertama kendala dari sarana prasarana yang kurang memadai, terus kemudian kurangnya sinyal yang mungkin ada di tempat yang pelosok, susah sinyal, ya kan. Iya, betul. Terus kemudian mungkin kuota Ya, atau kuota. kuotanya sudah habis atau gimana. Iya. Nah, mungkin itu adalah kendalanya. Juga yang melalui Google Classroom juga mungkin banyak dari anggota pramuka ini yang kadang membuka Google Classroom, melihat apa materinya, apa tugasnya, kadang melihat, kadang tidak. Jadi memang kurang kondusif, nah, kan karena pramuka ini kan lebih mengedepankan kepada praktek, ya, benar sekali, pada praktek. Kalau dilakukan secara Zoom, itu kan mereka hanya bisa melihat saja, tidak mempraktekkan. Jadi tidak ada semangat untuk melakukan kegiatan. Jadi kurang kondusif seperti itu. Tidak bergerak. Nah, benar sekali. Kurang semangat. Jadi waktu belum PTM itu pakai Zoom dan Google Classroom. Cuma ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Ya, Tapi kalau yang namanya orang kan kadang ada yang perhatikan, kadang tidak. Jadi tidak ada yang memantau gitu. Kalau di lapangan langsung ada kita praktek, kita kan langsung. pembinanya. Nah, ada pembinanya, ada yang membantu dari kakak-kakak Ada yang Bentara, mengontrol. Jadinya memang lebih semangat. Juga banyak teman-teman yang lain yang bisa membantu seperti itu. Lalu bagaimana sih Kak minat dari anggota pramuka dalam latihan dan meskipun ini masih pandemi gitu ya, apakah ada perbedaan nih antara ketika masih pramuka online dengan pramuka saat PTM? Jadi beda sekali ya, memang minat dari anggota pramuka pada latihan di masa pandemi ini ketika daring ataupun ketika luring, ketika tatap muka langsung, ini beda sekali karena memang lebih excited dalam langsung ketemu gitu. Karena terbukti dari absensi kegiatan pada waktu latihan. Jadi pada waktu latihan bisa dilihat absensinya selalu full dan mereka selalu mengikuti kegiatan dengan baik, dengan tertib, dengan penuh semangat. Sedangkan kalau online? Benar sekali, kalau online itu mungkin kan jadi bahasa Jawanya itu sak karepe dhewe. Seperti itu ya kan? Jadi lebih monoton dan membosankan sih. Benar sekali, membosankan karena memang tidak menyenangkan hanya melihat dari video saja ya kan, dan materi-materi yang diberikan. Materi-materi yang diberikan, jadinya tidak ada praktek bagaimana nyanyi-nyanyi, tepuk ataupun yang lainnya. Dan berinteraksi satu sama lain. Ya, benar sekali. Kak Soraya ini sudah 2 tahun tadi sudah disebutkan. Ya. Menjadi pembina itu. Apa sih Kak selama membina itu, apa sih kesan-kesannya selama membina di Ambalan Dewi Hajar? Jadi kesannya semuanya berkesan di Ambalan Dewi Hajar ini, di Pangkalan MA/NU Banat Kudus, semuanya mengesankan. Cuma memang ada beberapa yang lebih mengesankan daripada yang terkesan, ya kan? Jadi lebih mengesankan. Yang pertama yaitu ketika saya melakukan perkemahan. Perkemahan apa Kak? Perkemahannya beda dari perkemahan saya sebelumnya. Yang dulu hanya perkemahan saja. Kalau sekarang ini perkemahan yang diadakan oleh Sakoma Ma'arif Jawa Tengah. Jadi saya bisa lebih kenal pembina-pembina
yang lain, dari pangkalan-pangkalan yang lain, terus kemudian ada sharing-sharing ilmu baru dari pangkalan yang lain ini seperti apa, terus kemudian dari pemateri dari Sakoma sendiri ini sangat bagus sekali. Jadi memang banyak sekali, memang benar-benar perkemahan. Jadi tidur, memang benar-benar tidur di alam. Terus kemudian memang membuat tenda, kita masak sendiri. Jadi bukan catering itu tidak. Jadi Masak memang sendiri ya. Iya, benar sekali, bersama pembina-pembina dari pangkalan yang lain. Itu sangat mengesankan buat saya. Itu betul-betul mencerminkan hidup di alam gitu. Ya, benar sekali. Itu sesuai dasar dharma yang kedua nih, teman-teman. Yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sesama manusia. Bentuk benar dari sekali. cinta kasih sayang sesama manusia itu dengan teman baru tadi. Iya, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan teman baru, jadi kenal pembina-pembina yang lain, sharing juga. Terus kemudian juga sangat mengesankan buat Dewi Hajar, ambalan Dewi Hajar ini di dalam acara ARC ini mendapatkan kategori A. Jadi keren. ini sangat mengesankan sekali dapat kategori A. Ya, terus kemudian selain itu juga banyak berpartisipasi dari Jota Joti. Kemudian ada lagi apa? Ini mungkin Kompak 6. Acara hari ini yaitu Kompak 6 yang diadakan oleh para kakak-kakak Pandega dari Universitas Negeri Semarang ya. Iya. Terus kemudian juga menjadi suatu kebanggaan karena ambalan Dewi Hajar ini menjadi salah satu perwakilan. Perwakilan untuk apa? Di Kuarcap Kudus dalam lomba festival keterampilan pramuka inovatif Kuartir Jateng. Jadi ambalan kita sebagai perwakilan benar sekali. Keren banget. Tepuk tangan dan teman-teman untuk amalan Dewi Hajar. Kemudian Kak Soraya, dari setelah kesan-kesannya yang sangat istimewa tadi, apa sih harapan Kak Soraya untuk ambalan Dewi Hajar ke depannya? Jadi harapan ke depannya untuk ambalan Dewi Hajar ini adalah semoga semakin jaya. Amin. Ya. Terus semakin sukses. Amin. Terus semakin aktif dalam berkegiatan. Amin. Terus banyak menjuarai lomba-lomba. Amin ya Allah. Amin. Nah, terus kemudian anggota pramukanya menjadi pramuka yang muslimah di bidang imtak dan imptek yang islami dan sunni. Amin. Nah, ini adalah harapan saya ke depannya seperti itu. Semoga diijabah oleh Allah. Amin. Banyak sekali cerita yang dibagikan Kak Soraya, sangat menarik sekali. Terima kasih Kak Soraya sudah membagikan cerita yang sangat menginspirasi untuk saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman. Setelah ini mungkin saya akan berpramuka lebih aktif gitu. Semoga bisa menjadi pramugari Garuda. Iya, amin. Karena saya belum Garuda nih teman-teman. Doain ya Kak. Ya, semoga bisa menjadi pramuka Garuda. Ya, amin. Setelah ini. Jadi teman-teman, kesimpulan dari diskusi kita bersama Kak Soraya tadi adalah tidak ada penghalang untuk berpramuka meskipun pandemi gitu ya Kak. Benar sekali. Terima kasih kepada Kak Soraya sudah menyempatkan waktunya bergabung dengan kami di sini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di sini. Marilah kita tutup podcast pada kesempatan kali ini dengan bacaan tasbih sebagai bentuk dari dasar dharma pertama, yakni takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kami berdua undur diri. Sebelum undur diri, kita tepuk pramuka dulu ya. Betul sekali. 2 kali tepuk pramuka. Keep on Scouting. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.